Gatot waktu itu sebagai operasional di sini mewajibkan ini rumput jangan sampai mati. Pusing dong, Po. Hai guys, saya masih punya hutang untuk menceritakan betapa hebatnya, betapa megahnya Asian Games 2018. Dan sekarang saya sedang berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nah, kalau lihat nih stadion ini sudah didirikan sejak tahun 1962 dipakainya. Tapi mulai didirikan 1960. Oh ya, saya juga mau ajak teman saya. Halo Po, ketemu lagi kita. Ketemu lagi ya. Nah, sekarang ngomongin GBK ya Po ya? Iya. Ya. Nah, kalau kita Sejarahnya lihat nih. juga masih sejarah ya. Lihat, belum bisa move on nih. Belum bisa move on. Tetapi kita hidup kita tetap move on. Iya, betul. Cuma kita tetap harus ingat sejarah tidak bisa hilang. Betul, Enggak? Po paling banyak tahu nih tentang sejarahnya GBK nih. Iya. Bisa ceritain Po apa aja nih yang terjadi di sini nih Po nih? Sebenarnya ya, ini stadion utama ini benar-benar merubah hidup saya atau saya bermimpi mulai dari tahun 62 ketika saya menjadi penonton. Saya masih kecil. Saya masih umur 6 tahun. Dan saya nonton live nih Po. Nonton live. Waktu itu apa eventnya? Loh, Asian Games Asian 2 itu? 62. Wah, Kamu belum biasa. lahir kan? Belum. Jadi Luar kebayang, itulah yang aku tuh bener-bener punya dream. Satu waktu aku harus jalan di sini sebagai atlet. Waduh. Dan itu tercapai. Tercapainya Tuhan. tahun 77. Waduh, luar biasa. PON tahun 77, PON ke-9. Jadi saya jadi kontingen DKI lah gitu loh, Luar atlet. biasa. Atlet. Nah, Anda. makanya benar-benar stadion ini menjadi inspirasi. Bukan hanya buat saya, tapi buat semua. Karena apa? Stadion ini ya, ini gedenya minta ampun loh. Iya ya, paling besar kayaknya Di kita ini boleh dibilang salah satu yang terbesar di dunia. Salah satu ya, jadi ada yang lain karena ini dibangun oleh Rusia waktu itu. Okay. Dan dahulu tempat duduknya itu berjumlah untuk 100.000 orang kapasitas. Tapi karena untuk Asian Games sekarang harus direnovasi dan diperkecil. Jadi dikecilkan ya. Bukan dikecilkan kapasitasnya. Jadi 80.000. Karena sudah sendiri-sendiri duduknya gitu. Jadi kalau kita lihat ya megah sekali ya. Nah, tahun 62 berasanya megah juga dong berarti megah kan? juga sekalipun, tapi itu kan brand new waktu itu. Dan satu warisan ya. Saya masih ingat Bung Karno yang membuka. Warisan sejarah nih di sini nih. Makanya kata Bung Karno apa? Jangan suka meninggalkan dan melupakan sejarah. Iya. Itu dia. Kalau aku ngelihat sih, Po, kan itu tahun 62 kan. 62 kan waktu itu semangat Indonesia ini muncul di sini. Indonesia menjadi negara yang eksis lah di olahraga di Asia juga dengan punya ini gitu ya, Po ya. Nah, dan juga Asian Games kemarin itu yang kedua kali kedua kali ini, tapi di situ juga jadi titik nol lagi semangat Indonesia, Po. Jadi GBK ini benar-benar sangat benar-benar menjadi satu semangat lah ya di sini ya. Kita berasa kan ya, berasa ya, bukan anginnya aja nih, tapi di sini tuh ada rohnya, soulnya di sini ya dan kan? kita merasa bangga ya karena punya stadion bagus seperti ini. Mudah-mudahan terus terpelihara karena kita lihat masih berdiri kokoh sampai saat ini dari tahun 62. Jadi luar biasa memang, dan pentingnya kita nanti juga tetap ya anak cucu mesti merawat ini juga supaya lebih bagus gitu. Sekarang ceritanya nih Po, yang Asian Games kemarin di sini nih, wah banyak banget nih cerita drama-dramanya semua nih. Drama-drama. Kamu yang paling tahu nih dramanya ya. Drama. Waktu itu coba nih kalau kita lihat kan di sisi yang sebelah sini. Sebelah sini waktu itu panggung. Panggung gunung. Kamu bikin gunung kan? Bikin gunung. Kalau di sini tempatnya Royal Box, di mana betul. Bapak Presiden
Pak Jokowi duduk dan ya. semua ya, Di sini tamu-tamu asing juga, dubes-dubes. Ini ada Indonesian Family, ada OCA Family, gitu-gitu ya. Dan ada para sponsor, box sponsor yang jadi rebutan. Sempat nih rebutan nih. Rebutan ruangan last minute antara sponsor atau mau diberikan atau disewa oleh broadcaster asing. Karena broadcaster asing pun harus mempunyai tempat dan mereka bayar gitu, mendapat spot yang terbaik untuk melihat pembukaan. Nah, terus kamu bikin gunung gimana tuh? Iya, jadi kalau kita mulai ceritanya ya, gulung rumput. Jadi luar biasa banget memang untuk nyiapin pertunjukan sedemikian opening closing ceremony semakin besar. Kita tuh perlu sekitar 4 bulan untuk men-set up ini. Mulainya adalah ini nih, drama rumput. Nah, jadi kita baru tahu nih, kan selama ini kan kita nggak tahu kalau ini kan adalah namanya aset negara. Jadi nggak sembarangan tuh kita bisa cabut atau menutup sembarangan tuh nggak boleh, karena ini harus ada pertanggungjawabannya. Nah, karena waktu arahannya dari Pak Gatot waktu itu sebagai operasional di sini mewajibkan ini rumput jangan sampai mati. Pusing dong, Po. Rumput jangan sampai mati, gimana caranya nih? Oh, ternyata ada teknologi yang kita juga baru tahu ya kan. Ada teknologi untuk menggulung rumput ini. Jadi rumput ini digulung dulu, terus kita semai lagi, ditaruh di daerah Panahan waktu itu, di situ kita digelar lagi. Baru rumputnya udah selesai, baru kita tutup pakai armor deck ya waktu itu ya, untuk supaya lapisan supaya menahan beban. Kita juga baru banyak belajar sih dari metode-metode itu. Dan luar biasa. Bukan karpet ya? Bukan. Dan karena dia untuk ngebagi beban kan nanti kan ada alat berat yang masuk ya. Ada alat berat masuk supaya nggak merembes, nggak neken, nggak rusak lah. Ya itu memang bagusnya sekarang kita punya teknologi yang canggih-canggih gitu ya. Jadi kita harus pasang armodek 1 dan 3 waktu itu. Nah, untuk rumput ini sendiri, ini juga penanganannya memang spesial banget. Karena benar-benar diawasi dan betul-betul di maintain sama seorang profesor, Pak. Profesor rumput kita sebutin itu. Orang mana luar biasa. Dari IPB. Oh, orang Indonesia. Orang Indonesia. Luar biasa karena ternyata memang sekarang ini ya dengan ada rumput bola, rumput golf itu beda-beda. Itu ada ilmunya lah sendiri gitu ya. Gimana ini memaintain supaya tetap subur gitu. Jadi trik-triknya seperti apa itu untungnya kita dapat bimbingan lah, sehingga akhirnya kita berhasil ya, ini rumput digulung, ditaruh dulu, disemai di sana, disiramin gitu, dia nggak boleh mati, kita cover di sini, udah gitu kan, tahu kan waktu kita setelah opening ceremony ini harus dibongkar lagi. Karena aku cuma kasih waktu berapa hari? Ada 3 hari lah itu. 3 hari. Ngebongkar gunung, terus kita tutup lagi, ditanam lagi rumputnya. Iya kan? Oh iya, berarti untuk sesudah opening ya? Sesudah opening. Sesudah closing. Nah, Bu, setelah opening kan mau dipakai atletik, betul. Nah, itu kita ambil lagi rumput yang tadi udah kita simpen tadi. Aku ingat. Kita tempel lagi di sini. Jadi memang drama rumput ini luar biasa karena habis dipakai opening, sebelum dipakai 3 bulan ditutup. Udah gitu setelah dipakai masuk lagi setup buat atletik. Setelah atletik selesai, kita setup lagi buat closing ceremony. Gitu. Jadi, waduh gila, kesiannya kalau jadi si rumput ya. Jangan-jangan si rumput, tapi ini udah bagus banget. Ini luar biasa, udah di recovery ya, semuanya di recovery. Memang kita semuanya hati-hati banget soal ini aset negara ini harus kita jaga. Jadi itu sih. Ini kalau dari rumput. Kalau lihat ya, masih bagus rumputnya sampai sekarang. Luar biasa nih. Luar biasa. Pasti seneng banget nih orang pemain sepak bola yang bisa main di lapangan ini ya, Po ya. Iya, kalau bisa guling-gulingan juga enak. Jadi kalau lagi cerita lagi yang soal stadion ini, Po, ini kan stadion ini kan heritage ya. Jadi memang kita nggak bisa gantung apa-apa nih di sini karena bebannya tadi ya, masalah beban itu.
Jadi kita memang bikin rigging-rigging di seputar untuk tempat projection dan lighting kita mesti hati-hati lah. Dan untuk kamera juga kan beberapa masih copot bangku kan. Iya, copot bangku. Itu kita mesti ada pengawasnya. Masih ingat deh. Udah gitu last minute deh. Dulu nggak pakai copot bangku, udah tiketing marah dijual. Buang lagi. Bener. Berapa pemirsa lagi. Guys, ini copotin bangku aja kita banyak sekali aturannya. Dan kita belum pernah membayangkan harus dicabut untuk kita taruh platform untuk kamera. Dan hubungannya venue marah, terus marketing juga marah. Kenapa? Tiketnya berkurang. Kebayang. Belum lagi pasang LED, Po. Nah, belum lagi LED-nya. Kursinya berkurang lagi. Betul, ya kan? Aduh, drama deh pokoknya. Itu bisa ratusan loh waktu itu, seribu lebih gitu. Jadi mohon maaf ya yang dapat posisi-posisi yang nggak enak. Ya, tapi kalau ngelihat semangatnya ya luar biasa tuh di opening ceremony, di closing ceremony juga. Waktu itu kamu bikin gunung di mana sih? Di sini. Situ ya? Gunungnya kan di sini nih. Itu salah satu wow factor juga, Po. Gunung itu karena memang belum pernah itu. Kita bisa klaim bahwa itu stage terbesar lah ibaratnya kayak gitu ya. Iya sih, orang-orang dari luar negeri bilang nggak salah gitu, nih bikin begitu gunung masif lagi. Udah gitu gunung, udah gitu banyak ada air terjunnya. Nah, ini orang Indonesia loh yang bikin ini gitu loh. Saya dengar itu ada artinya ya katanya ya. Ya. Dari mulai gunungnya, kenapa terus airnya. Betul. Katanya ambil dari Jogja. Semua tanahnya. Kebayang nggak tuh? Ya pokoknya banyak cerita lah. Banyak cerita lah dari. Dan itu memang benar-benar mewakili Indonesia. Betul. Tanah airku. Ada bumi ya kan, ada air, ada api karena kan ada cerita api. yang yang kita mau obor itu kan story-nya ya itu volcano gitu-gitulah gitu kan. Betul. Jadi memang guys apa yang disajikan di opening ceremony 2018 Asian Games ya di Jakarta, terutama di dalam stadion utama ini Gelora Bung Karno, itu memang luar biasa dan kadang-kadang membuat kita bukan mencekam ya, tapi merinding. Dan kita merasa sekali bahwa wah, kita bangga punya satu warisan yang luar biasa yang juga sudah mencetak banyak atlet menjadi atlet dunia juga dan juga buat kebaikan bangsa kita sendiri. Tontonan yang cantik, tontonan yang bermutu. Bener nggak, Her? Iya. Di sini harus banyak lagi nih mencetak prestasi lagi nih. Banyak nih dari lintasan ini ya. Memang kalau boleh dibilang dramanya banyak tapi drama yang indah. Kita tunggu ini pemain-pemain sepak bola nih, Po ya. Untuk bisa menciptakan prestasi. Oh iya, soalnya waktu itu tidak dipakai buat sepak bola ya. Enggak. Jadi Asian Games lalu meskipun ini lapangan sepak bola, tapi sepak bolanya tidak dimainkan di sini. Kenapa? Karena kita mengutamakan waktu itu opening, closing ceremony di sini dan juga atletik. Karena atletik adalah nomor induk dari seluruh cabang olahraga. Jadi primadonanya gitu loh. Makanya di sini bukan berarti sepak bola enggak. Sepak bola boleh dibilang dewanya ya dari olahraga sport, semua sport gitu. Ya kita tunggu kok nanti tahun depan 2021 Piala Dunia U20 akan berlangsung di sini. Dan salah satunya kita udah mikir nih Piala Dunia dan akan menjadi salah satu tuan rumah pertandingan Piala Dunia U20. Ya mudah-mudahan sukses ya. Siapa tahu dan juga kita suka tolong ya ingetin ya penonton untuk menjaga gitu supaya jangan dirusak atau jangan merusak aset yang ada yang kita punya yang sejak tahun 62 dan harus kita keep dengan baik. Inilah salah satu kebanggaan kita, Indonesia. Cerita apa lagi nih?
Besok kali ya. Besok kali ya. Satu lagi ya. Masih banyak sih cerita Asian Games sih yang belum kita keluarin semua. Asal jangan pada bosan ya. Tapi saya rasa nggak bosan. Kita bukan nggak move on ya, tapi kita kepingin sekali berbagi apa sih hiruk pikuknya, seluk beluknya, dramanya di Asian Games yang lalu. Saya yakin belum banyak yang tahu. Bukan kita so tahu, tapi kita ingin berbagi pengetahuan ya, berbagi cerita ya. Berbagi cerita. Oke, guys, sampai di sini dulu. Salam olahraga.